Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Fitur Puspitasari, 2. Ilham Syafi'i, 3. Haris Sani Mahdi Rafid. Di sini kami akan menjelaskan tentang hubungan syariah dan tasawuf. Yang pertama adalah pengertian syariah. Syariah secara etimologi dapat dimaknai sebagai jalan yang lurus atau al-thoriqah al-mustaqimah, sumber atau aliran air yang digunakan untuk minum, atau juga tangga atau tempat naik yang bertingkat-tingkat. Dari sisi ini bisa dikatakan bahwa syariah sebagai al-thoriqah al-mustaqimah merupakan kebutuhan pokok yang akan menyelamatkan dan membawa kebaikan bagi umat manusia. Sebab dalam konteks ini agama memberikan petunjuk, jalan, dan rambu-rambu yang bisa mengantarkan manusia pada kebahagiaan yang hakiki. Syariah pada tataran ini merupakan segala ketentuan Allah yang terkodifikasi dalam Al-Quran dan hadis, dan bagi hambanya yang meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan tata kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dari kerangka tersebut sangat jelas bahwa syariah merupakan jalan untuk tempat penyiraman atau jalan yang jelas yang harus diikuti dan jalan yang harus ditempuh oleh orang yang beriman untuk mendapatkan bimbingan dalam dunia ini dan pembebasan di akhirat. Dengan demikian, syariah mengacu pada perintah, larangan, bimbingan, dan prinsip-prinsip yang telah ditujukan oleh Allah kepada umat manusia berkaitan dengan perilaku mereka di dunia ini dan keselamatan di akhirat. Semua hal tersebut terkodifikasi dalam Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya adalah pengertian tasawuf. Dilihat dari sudut pandang terminologi, tasawuf didefinisikan sebagai ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah SWT sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya yang bersifat kerohanian atau kebatinan atau untuk mencapai kesempurnaan jiwa. Ada juga yang mencoba mendefinisikan sebagai suatu ilmu yang membahas masalah pendekatan diri manusia kepada Tuhan melalui pensucian rohnya. Dengan ilmu tersebut dapat diketahui hal ihwal kebaikan dan keburukan jiwa, cara membersihkannya dari sifat-sifat yang buruk dan mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji, cara melakukan suluk, melangkah menuju keridhaan Allah dan meninggalkan larangannya menuju kepada perintahnya. Pandangan ini juga menyatakan bahwa tasawuf adalah ilmu yang menerangkan tentang hal-hal atau cara mensucikan atau membersihkan jiwa, tentang cara memperbaiki akhlak, dan tentang cara pembinaan kesejahteraan lahir dan batin untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. Dalam beberapa makna tasawuf yang telah muncul, terdapat dua hal pokok yang menjadi inti dari tasawuf itu sendiri. Yang pertama adalah kesucian jiwa untuk menghadapi Tuhan sebagai zat yang maha suci. Kedua, upaya pendekatan diri secara individual kepadanya. Pada sisi faktual, makna atau definisi tasawuf tidak akan pernah lepas dari dua inti tersebut. Sedangkan secara umum tasawuf dipahami sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan sedekat-dekatnya menggunakan kekuatan rohani dengan cara melakukan penempaan diri melalui tahapan-tahapan atau makomat, kegiatan dan tingkatan-tingkatan kerohanian atau kualitas rohani sehingga dapat melihat Tuhan dengan mata hati. Untuk yang selanjutnya mengenai hubungan syariah dan tasawuf. Pada dasarnya tasawuf bersifat batin, sedangkan yang bersifat lahir adalah syariah. Syariah merupakan ajaran Islam yang tersimpul dalam ibadah yang mengambil bentuk sholat, puasa, zakat, haji, dan ajaran-ajaran mengenai akhlak Islam lainnya. Aspek lahir yaitu syariah dan aspek batin yaitu tasawuf tidak dapat dipisahkan, sehingga antara syariah dan tasawuf memiliki keterkaitan yang sangat erat. Menurut sebagian ulama, syariah dan tasawuf merupakan dua ilmu yang saling berhubungan sangat erat karena keduanya merupakan perwujudan kesadaran ilmu yang mendalam.
syariah mencerminkan perwujudan pengalaman iman pada aspek lahiriah, sedangkan tasawuf mencerminkan perwujudan pengalaman iman pada aspek batiniah. Aspek lahir dan batin keduanya tidak dapat dipisahkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hujwiri bahwa aspek lahir tanpa aspek batin adalah kemunafikan, sedangkan aspek batin tanpa aspek lahir adalah bid'ah. Selanjutnya, pandangan ulama tentang hubungan syariah dan tasawuf. Yang pertama, menurut Ibnu Ujaibat, beliau berpendapat bahwa tiada tasawuf kecuali dengan fikih, karena hukum-hukum Allah yang zahir tidak dapat diketahui kecuali dengan fikih, dan tiada fikih kecuali dengan tasawuf, karena tiada amal yang diterima kecuali disertai dengan tawajuh, yaitu menghadap Allah yang sebenar-benarnya. Dan keduanya, yaitu tasawuf dan fikih, tidak sah kecuali disertai dengan iman. Pendapat yang kedua yaitu menurut Imam Malik. Beliau berpendapat bahwa barang siapa yang bertasawuf tanpa mempelajari fikih, sungguh ia berperilaku zindik. Dan barang siapa yang berfikih tanpa tasawuf, maka ia menjadi fasik. Dan barang siapa yang mengamalkan keduanya, itulah orang yang ahli hakikat. Pandangan ulama tentang hubungan syariah dan tasawuf. Al-Qushairi, setiap pengalaman syariah yang tidak didukung dengan pengalaman hakikat atau tasawuf, maka tidak akan diterima. Dan setiap pengalaman hakikat tidak didukung dengan pengamalan syariat, maka tidak dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Menurut Imam Al-Ghazali, tidak akan sampai ke tingkat yang terakhir menghadap Allah dengan benar, yaitu hakikat, kecuali setelah menyempurnakan tingkat pertamanya, memperkokoh awal perjalanan ibadah, yaitu syariah. Kemudian Al-Ghazali juga mengatakan tidak bisa menembus ke dalam batinnya tujuan ibadah kecuali setelah menyempurnakan lahirnya syarat dan rukun ibadah. Kesimpulannya, memperhatikan pendapat-pendapat di atas, terlihat secara jelas bahwa antara syariah dan tasawuf terdapat hubungan yang sangat erat. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena antara syariah dengan tasawuf saling berketerkaitan sekali. Sekian penjelasan tentang hubungan syariah dan tasawuf dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.